Ketika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Padahal Gibran yang setidaknya menjanjikan lapangan pekerjaan 19 juta ternyata juga mencari pekerjaan masih dicarikan pamannya dan bahkan juga bapaknya. Tetapi kita percaya setidaknya apa yang dikatakan oleh Gibran terkait 19 juta lapangan pekerjaan. Yang cukup mengejutkan ya ini, enak sekali, memang enak sekali. Tidak berdesak-desakan seperti ini, langsung menjadi komisaris. Wah, komisaris ini sangat keren sekali. Sangat enak sekali ya kalau mempunyai saudara para pejabat-pejabat di negeri ini. Sangat enak sekali. Kita kalau butuh pekerjaan, wah tidak usah repot-repot lah. Tidak usah repot-repot datang ke job fair dan bahkan berdesak-desaan dan lain sebagainya. Tetapi cukup sajalah telepon kepada saudara yang menjadi pejabat dan lain sebagainya. Itu sangat bisa sekali. Ya terbukti ini, ipar Jokowi gantikan Budi Waseno jadi komisaris utama PT Semen Indonesia. Sangat mudah sekali. Padahal Pak Jokowi itu sudah tidak menjabat sebagai presiden ya. Oh, Gibran kan saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Jadi sangat mudah sekali kemungkinan kolega-koleganya, kemungkinan kerabat-kerabatnya, keluarganya dan lain sebagainya sangat mudah sekali. Sangat berbeda kalau kita lihat dari sini ya. Ribuan pencari kerja berdesakan memasuki area lokasi job fair. Bayangkan, konon katanya itu ada 19 juta lapangan pekerjaan lah ketika Pak Prabowo Subianto dan Gibran dilantik. Ya, pada saat debat Cawapres yang lalu, Gibran itu menjanjikan setidaknya 19 juta lapangan pekerjaan. Tetapi, kalau yang datang seperti ini, menurut saya 19 juta lapangan pekerjaan itu hanya janji-janji palsu kalau menurut saya ya. Kalau misalkan 19 juta lapangan pekerjaan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan tidak bakalan lah banyak masyarakat atau para pencari kerja ini berdesakan. Sangat tidak mungkin sekali kalau Gibran bisa merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, mereka sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh anak yang dicariin kerja sama bapak dan pamannya. Ini sangat gagak sekali ya. Yang cukup mengejutkan ya ini, enak sekali, memang enak sekali. Tidak berdesak-desakan seperti ini, langsung menjadi komisaris. Wah, komisaris ini sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Mana Pak Prabowo lapangan kerja 19 juta, mencari lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh anak yang dicarikan pekerjaan oleh bapak dan pamannya. Ini sungguh wow sekali ya. 19 juta lapangan pekerjaan ya, padahal Gibran yang setidaknya menjanjikan lapangan pekerjaan 19 juta ternyata juga mencari pekerjaan masih dicarikan pamannya dan bahkan juga bapaknya. Tetapi kita percaya setidaknya apa yang dikatakan oleh Gibran terkait 19 juta lapangan pekerjaan. Ini kan sangat lucu sekali ya, sangat lucu. Warga Konoha dipersulit pekerjaan sementara tikus, ya seperti itulah. Ini sedang mencari fufafa, sedang mencari janji, nggak nyesel ya dengan janji-janji. Rezim payah nggak bisa menciptakan lapangan kerja buat rakyatnya, para investor juga pada nggak mau berusaha di Konoha karena banyak aturan dan mafianya. Zona nyaman. Udah zaman AI masih juga pakai mode job fair tahun 90-an. Melihatnya kasihan desak-desakan panas-panasan kayak gitu. Iya, padahal juga sudah zaman AI ya, zaman AI masih saja ya mencari kerja seperti ini ya, tapi masih mau gimana lagi ya, karena pekerjaan saat ini tuh sangat sulit sekali ya mencari pekerjaan. Dan bahkan pada saat lu juga banyak yang di PHK, konon katanya perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar dan mem-PHK. Ini juga menjadi ya atensi ya setidaknya bagi Pak Prabowo Subianto, bagaimana solusinya supaya pekerjaan ini merata di seluruh Indonesia sehingga
tidak berdesak-desakan seperti ini ya. Di sini ada pemberitaan imbas job fair Bekasi rusuh, Menaker ingatkan penyelenggara soal resiko. Menteri Ketenagakerjaan Yasril buka suara soal pameran lowongan pekerjaan atau job fair di Bekasi, Jawa Barat yang diserbu pelamar hingga beberapa peserta pingsan. Yasril mengingatkan para penyelenggara job fair agar pameran lowongan kerja untuk memperhatikan resiko teknis, salah satunya kesiapan jika jumlah pelamar yang datang membludak. Tentu kita berharap nanti penyelenggaraan job fair selanjutnya bisa mempertimbangkan lebih besar risiko teknis terkait itulah, tutur Yasrili kepada awak media di kawasan Pesanggerahan, Jakarta pada 28 Mei yang lalu. Namun demikian, Yasrili juga tidak menampik penyelenggaraan job fair merupakan agenda yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Artinya antusias masyarakat terhadap gelaran ini terbilang tinggi, sehingga dia juga mengapresiasi gelaran job fair di Bekasi pada Selasa 27 Mei tersebut meskipun ramai dibicarakan sebab adanya peserta pingsan. Tentu kita harus apresiasi dulu ya job fairnya. Ya, job fair itu memang menjadi salah satu hal yang ditunggu oleh masyarakat jelasnya. Nah, bahkan juga dari sini ada pemberitaan ya, sangat berbeda sekali ya. RI banjir pengangguran, cari kerja makin berdarah-darah. Ya, apakah Anda setuju ya terkait adanya job fair yang dibanjiri oleh ribuan pencari kerja? Itu membuktikan bahwa di Indonesia banyak sekali pengangguran ya. Sehingga ketika ada job fair di sini langsung diserbu oleh ribuan pekerja. Nah, artinya janji Gibran pada saat lalu itu belum terrealisasi. Bahkan 19 juta lapangan pekerjaan, itu sangat banyak sekali, sangat fantastis sekali. Tetapi bila dibandingkan dengan PHK pada awal tahun 2025, itu sangat wow sekali, sangat berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan Gibran 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi bukan lapangan pekerjaan yang didapat, malah PHK yang didapat. Ini kan sangat wow sekali ya. Bahu saling bergesekan, peluh mengalir bersama harap. Di tengah panas Jakarta, ribuan pencari kerja dari generasi termuda Indonesia Gen Z menyambut di job fair, berharap satu hal, kesempatan. Namun yang datang bukan hanya rekrutmen, melainkan juga jebakan, penipuan, berkedok lowongan kerja palsu, kini mengintai di tiap notifikasi email dan WhatsApp, menunggu saat lengah dari mereka yang mulai putus asa. Seperti kisah Andi dan Yuda, dua anak muda yang ditemui CNBC dalam job fair, mereka nyaris jadi korban. 800.000, 500.000, bahkan hanya 20.000 pun dipatok sebagai biaya administrasi. Semua berujung nihil, yang tersisa hanya rasa dibodohi. Di balik kisah individual ini tersimpan ironi kolektif yang lebih besar, bahwa ijazah tinggi tak jadi lagi jaminan masa depan, bahkan bisa jadi beban ekspektasi yang tak selaras dengan realitasi industri. Wow, pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2014-2024. Wow, ini sangat banyak sekali loh ini ya. Jumlah pengangguran lulusan SLTA, wow, 2.200.000 sekian. Jadi sangat wow sekali. Ya, semoga saja lah Gibran bisa merealisasikan janji-janjinya ya terkait 19 juta lapangan pekerjaan, karena kalau kita lihat dari sini sangat membludak sekali ya yang saat ini menganggur dan ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi sangat berbeda sekali ketika punya kerabat-kerabat yang menjadi pejabat-pejabat di negeri ini. Itu sangat mudah sekali untuk mencari pekerjaan. Sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat dari sini. Bahkan banyak sekali masyarakat yang berdesak-desakan mencari kerja. Nah, ini sangat wow sekali. Ini dikomentari oleh Airin kembali lagi. Katanya 19 juta lapangan pekerjaan, tapi faktanya PHK di mana-mana. Katanya jika ada masalah lapor Mas Wapres, tapi masalah seperti ini di depan mata si Wapres nggak bersuara. Katanya 19 juta lapangan pekerjaan, tapi ribuan orang sedang mencari pekerjaan sampai pingsan. Ya seperti itulah, jadi sangat wow sekali. Ini dikomentari oleh Berkah Utama. Lah ini kan di job fair Cikarang, berarti lowongan kerjanya ada toh. Maksudnya bagaimana nih grok terkait job fair? Di video terlampir ada beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia di job fair tersebut. Investor kabur jadi PHK banyak ya. Kalau menurut saya ketika ada job fair banyak yang datang seperti ini, menurut saya memang betul apa yang diungkapkan oleh media-media pada saat lalu. Jumlah pengangguran di Indonesia itu sangat besar sekali ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.